Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita ada di Bandara Soekarno-Hatta. Pagi-pagi banget, ini masih jam 4 pagi. Nah, aku sekarang lagi mau proses check-in untuk perjalanan ke Singapura. Nah, nanti dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan untuk ke Singapura aku akan bahas. Karena sekarang juga aku masih nunggu untuk check-in. Counter check-innya itu dibukanya jam 5.30. Aku flight jam 8. Nah, jadi sekarang aku masih nunggu sekitar 1 jaman lagi. Oke, for your information, kalau untuk flight ke Singapura, aku pagi ini pakai batik di jam 8 pagi. Nah, untuk counter check-innya itu ada di gate yang A. Nah, jadi counternya itu ada di sini. Tapi ini sekarang yang check-in masih ke Thailand sama ke Kuala Lumpur. So, kita masih nunggu untuk counternya dibuka. Aku sengaja datangnya agak pagi karena kalau di sini itu antriannya lumayan banget tuh guys. Jadi kalau misalkan kita kesiangan atau telat datang, resikonya tuh antri kayak gini, dan belum lagi di dalamnya juga nanti ada antri imigrasi sama gate-nya itu lumayan jauh karena Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini besar banget gitu guys. Ini sementara pagi ini situasi di bandara jam 4.30. Aku check-in di jam 5.30. So kita nunggu 1 jam lagi. Perjalanan dari imigrasi menuju gate 1 itu sangat panjang dan memakan waktu guys. Jadi untuk kalian semua yang mau bepergian ke luar negeri, aku himbau untuk berangkat dari rumah itu lebih awal dan spare waktu yang banyak untuk proses dalam mencari gate-nya. Oh ya, untuk syarat-syaratnya, tadi alhamdulillah semuanya lancar. Aku hanya nyiapin paspor yang masih berlaku 6 bulan. Sebelum masa expired date-nya itu minimal 6 bulan. Terus sama vaksin. Kalau misalkan kalian udah vaksin 3, udah sampai booster, itu aman guys. Jadi nggak ribet banget, nggak ada karantina, nggak perlu pakai PCR atau antigen lagi. Dan untuk travel insurance itu nggak wajib untuk yang sudah divaksin sampai dengan booster ketiga. Nah, terus persyaratannya itu aja, sama paling disiapin tiket untuk pulang. Kalau untuk di imigrasi, aku tadi hanya pakai paspor sama boarding pass aja. Terus kalau untuk di Singapura nanti itu download dulu MyICA. Nanti di situ kalian bisa bikin SG Arrival Card. Nah, itu dibikinnya itu H-2 atau H-3 sebelum kalian berangkat ke Singapura. Nanti di situ diisi, ada health declaration juga, ada tinggal di mana selama di Singapura, terus berangkatnya dari bandara mana, nanti keluar dari Singapura juga bandara mana. Pokoknya kalian nanti diisi di sana. Nanti kalau misalkan sudah, kalian sertakan juga alamat email karena nanti ada barcode yang akan dikirim ke alamat email. Jadi informasinya sampai di Singapura nanti barcode itu yang akan di-scan. Nah, aku juga belum tahu keadaan di sana seperti apa karena ini adalah first trip aku yang pertama setelah pandemi. Waktu itu aku tahun 2020 awal sebelum lockdown aku sempat ke Singapura. Persyaratannya belum seperti ini pastinya karena belum ada lockdown. Nah, setelah aku pulang dari Singapura langsung lockdown, dan ini adalah pertama kali aku lagi ke Singapura lagi guys. Oke, nanti aku akan lanjutkan vlog ini. Kira-kira kedatangan di Singapura nanti seperti apa yang disiapkan, nanti aku akan sharing lagi informasinya. Terima kasih. Oh ya guys, ada satu lagi tambahan, jangan lupa di-download aplikasinya. Kalau di Indonesia kan kayak Peduli Lindungi. Nah, kalau di Singapura itu namanya Trace Together. Nah, nanti kalian isi aja data-data di situ. Kalau misalkan nanti sudah sampai Singapura, itu tinggal diaktifkan aja Bluetooth-nya, nanti bisa terkoneksi langsung guys. Jadi untuk beberapa tempat mungkin masih memakai aplikasi tersebut. Jadi kalian di-prepare aja SG Arrival Card-nya sama aplikasi Trace Together gitu. Nah, jadi yang di SG Arrival itu nanti ada yang di-upload. Nah, di mana yang di-upload itu adalah
sertifikat vaksin tapi yang internasional. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke kayak aku ke Singapura, kalian di situ pilih negaranya, pilih yang Singapura, nanti akan keluar sertifikat vaksinnya yang untuk akses entry ke Singapura. Nah, setelah itu nanti diupload ke SG Arrival Card. Jadi yang diupload di SG Arrival Card itu bukan sertifikat vaksin dari yang Indonesia guys, tapi yang udah internasional atau WHO punya gitu guys. Nah, untuk aku hari ini karena flight aku pakai Batik Air ke Singapurnya, itu aku dapat bagasi 20 kg untuk di bagasi. Untuk di kabinnya seperti biasa guys 7 kilo. Tapi hari ini aku hanya bawa bagasi aja. Tadi aku sudah drop bagasi di meja check-in. Itu aman, clear, nggak ada bawa apa-apa. Nggak boleh ada barang elektronik di dalam bagasinya. Nah, terus aku sama bawa ini aja, handbag ini yang isinya dokumen, obat-obatan, terus standby masker juga untuk pengganti. Terus aku ada kacamata, ada apa lagi ya, dompet, paspor, terus uang, udah nuker uang, terus sama permen dan juga cemilan-cemilan guys gitu. Oke, sementara itu aja informasi yang bisa aku sharing di sini. Nanti after selesai urusan imigrasi di Singapura, aku akan update lagi ya untuk informasi-informasi lebih jelas selanjutnya. Sampai ketemu di Singapura. Aku udah boarding, sebenarnya boarding 7.15, tapi jam 7 udah disuruh naik ke pesawat. Jadi kalau misalkan kalian yang flight ke luar negeri, mendingan kalian berangkat lebih awal, check-in lebih awal juga, karena apalagi flight pagi itu pasti masuknya itu lebih awal. Kayak aku ini, aku udah di mau naik pesawat. Alhamdulillah, kita sekarang udah sampai di negara Singapura. Nah, tadi begitu mendarat di Changi Airport, itu keluar dari pesawat, langsung lanjut ke arrival atau kedatangan. Nah, dari arrival itu kita mau ambil bagasinya, itu aku mendarat di terminal 3. Nah, di mana terminal 3 itu untuk ngambil bagasinya harus pakai Skytrain. Nah, jadi beda tempat. Jadi kita jalan dulu dari terminal 3 lanjut ke kedatangan untuk ambil bagasinya pakai kereta itu. Nah, terus kita setelah itu lanjut ke proses di imigrasi. Nah, proses di imigrasi itu kalau misalkan kalian sudah buat SG Arrival Card-nya, itu gampang banget dan cepet banget. Kebetulan tadi pas aku datang juga antrian gak begitu ramai dan panjang. Jadi hanya sebentar saja ngantri. Terus dicek seperti biasa imigrasi, terus di scan jempolnya, di scan, terus foto wajah, habis itu udah keluar. Nah, terus aku lanjut keluar, terus aku tadi sempet ke beli EasyLink-nya. Kebetulan aku sudah beli di Traveloka. Jadi aku di sana itu tinggal nuker aja, ada alamat counternya juga dari Travelokanya itu udah jelas banget keterangannya. Jadi kalau kalian nyampe itu bisa langsung tuker di sana. Dan aku juga beli Singtel paket yang untuk SIM card di sini selama 7 hari. Aku beli di Traveloka juga. Itu tinggal nuker aja di bandara. Nah, setelah itu aku lanjut
mau jemput suami karena suami berangkat dari Brunei-nya itu mendaratnya di terminal T1. Jadi aku dari terminal yang T3, terminal 3 ke terminal 1 itu aku jalan dulu, terus aku langsung pakai Skytrain lagi nyambung untuk menuju ke terminal 1. Nah, nyampe di terminal 1, aku cari kedatangannya, terus udah aku nunggu sampai suami aku datang. Nah, terus suami aku udah nyampe udah ketemu, terus kita lanjut check-in di hotel. Nah, sekarang udah sampai, aku mau istirahat dulu. Untuk kalian semua yang udah nonton, aku ucapin terima kasih. Semoga video yang aku share ini bermanfaat untuk kalian yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya negara Singapura.